asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Karyawan karyawati BPS Kabupaten Gorontalo, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu tradisi yang saya kira sangat baik, karena dengan berhalal bihalal kita bertujuan untuk mensucikan diri secara batin. Komunikasi maupun keseharian kita tentu ada yang kurang berkenan, sehingga dalam menghadapi bulan Ramadan nanti kita siapnya bisa berhalal bihalal. Dengan halal bihalal kita saling memaafkan, dan insya Allah dengan saling memaafkan, ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan nanti akan terasa ringan. Pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan BPS Kabupaten Gorontalo, atas nama keluarga maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini kita sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangkaian kesiapan dan memantapkan diri, memantaskan untuk bisa menjadi hamba Allah yang takwa. Puasa akan benar-benar bisa menjadikan kita pribadi yang takwa. Karena itu dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Benar kata Pak Kepala tadi bahwa ini adalah kearifan lokal bangsa Indonesia sebagai ikhtiar dan juga sebagai bentuk kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi halal bihalal itu adalah saling ikhlas mengikhlaskan, rela merelakan, maaf memaafkan dari segi sifat. Diharapkan ketika masuk bulan Ramadan kita sudah selesai antara kita semua. Jadi ketika maaf memaafkan itu dalam SOP maaf memaafkan itu tidak sebatas dengan ucapan saya minta maaf. Tetapi bagi orang Islam ada 3 kebaikan yang didapatkan bagi orang Islam yang bertemu. Yang pertama, saling menatap, itu pahala. Itu luar biasa, orang Islam bertemu itu 3 kebaikan langsung didapat. Yang pertama, saling menatap itu sudah berpahala. Menatap dengan tatapan yang bersahabat. Jangan pokok saling menatap kemudian ketika bertemu teman saya itu tidak bersahabat. Menatap dengan tatapan yang bersahabat. Yang kedua, ketika dia senyum, nah itu sudah berpahala. Dan yang ketiga adalah saling mendoakan. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita ketika akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika di bulan Ramadan kita sudah selesai, ya, kita sudah siap dengan segala sesuatu menyambut kedatangan tamu istimewa. Tidak diterima puasanya suami istri yang berseteru, tidak diterima puasanya anak durhaka sama orang tua, tidak diterima puasanya orang yang berseteru. Berdandan berias itu adalah pakaian istri. Aisyah ditanya sahabatnya, ya Aisyah, cantik nian wajahmu wahai Aisyah. Adakah Rasul melarang, kata Aisyah, seandainya mata kau pindahkan di tempat yang diinginkan suamimu, pahala bagimu. Jadi masalah membagaris gini, diungkas malintang begini. Sinak, yang penting Pak itu suka. Jangan tiba-tiba muncul kesan di rumah serta garis-garis itu siapa ini? Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah itu berarti lagunya orang yang tidak siap dengan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan, besok puasa. Iya, ala iya. Dia tidak siap dengan puasa. Sudah besok puasa, dia tidak menyiapkan segala sesuatu. Hanya membersihkan rumah, iya. Ganti hordeng, iya. Segala sesuatu, cat pagar, iya. Tapi kebersihan batinnya dia tidak siap. Allah menahan keberkahan Allah di atas rumah yang di dalam rumah itu ada barang-barang yang bukan sah miliknya.
Bapak dan Ibu pejabat yang sudah menikmati harta negara, cukuplah gajimu, honormu, perjalanan dinasmu, uang operasionalmu menjadi bagian hidupmu. Jangan kau tambah pemeriksaan di yaumil akhir dengan barang-barang negara yang kau ambil, kau sita, jadikan barang milik pribadi. Kipas angin kantor kasih pulang, Pak. Printer kantor yang masih terdata barang milik negara kembalikan. Apalagi kursi masih ada di situ label BMN. Tiba-tiba ada orang datang tamu di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya stafkan diri. Pantas di kantor Boloni. Ternyata di sini. Orang masuk surga itu ada 4 jenis manusia dirindukan surga. Orang yang punya wajhun malihun, wajah yang mengenakan jika dipandang. Mau masuk surga harus punya wajah wajhun malihun. Wajhun malihun itu wajah yang mengenakan jika dipandang. Yadul sahiyun, tangan yang ringan memberi. Qalbun taqiyun, hati yang ringan untuk mengangkat dirinya kepada Allah. Lisanun fasihun, lisan yang mengenakan jika berkata-kata. Itu ciri-ciri orang masuk surga. Adakah kemudian kita sudah mempersiapkan itu menjelang Ramadan, ketika Allah katakan puasa itu menjadikan kita la'allakum tattaqun. Orang di Ramadan itu adalah cara kita melatih diri. Banyak kaidah, banyak hal yang kita dapatkan, di antaranya menghilangkan unsur malas. Nih, Ramadan jangan jadikan sarana bagi kita untuk bermalas-malas. Di antara para sahabat Nabi ternyata ada yang sandar di pohon kurma tertidur. Nabi sampaikan ayat, sudah selesai kita istirahat, kita berangkat. Sahabat Nabi, ya Rasul, sana dia masih tidur. Nabi katakan, biar, jangan bangunkan, kita tunggu dia sampai bangun. Ya Rasul, tidurnya orang puasa itu pahala, ibadah. Maka itulah kemudian kalau dia lagi capek karena pekerjaannya, boleh. Ini begitu tiba di kantor tidur, tidak kerja apa-apa, tidur. Bangun zuhur, tidur. Nabi katakan sumu tasihu, puasa ente sehat. Makanya kalau orang puasa sakit dipertanyakan, ada apa gerangan yang membuat ente sakit? Saya ada tradisi yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Sama dengan mendapatkan kebaikan 1000 bulan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan dalam wujud sosok manusia atau cahaya seperti yang ada di sinetron, tidak. Lailatul Qadar itu adalah suasana keheningan malam, ketenangan malam. Ibu terjaga di sepertiga malam, terbuka mata ibu, ada kegairahan, menetes air mata, ingin ada sesuatu yang bergejolak dalam hati, ingin bertemu dengan Sang Khalik. Ibu bangun lebih ringan, ibu menuju tempat wudhu lebih ringan, ibu hamparkan sajadah, ibu sholat 2 rakaat terasa kurang, 2 rakaat terasa kurang, 6 rakaat, 8 rakaat masih terasa kurang, ditambah dengan witir masih terasa kurang. Ibu tambah dengan ibu berzikir, ibu berdoa kepada Allah, mencurahkan segala apa yang menjadi pinta ibu. Ya Allah, sukseskan suami saya, ya Allah, sukseskan anak-anak saya, ya Allah, ya Allah, sukseskan sahabat-sahabat saya. Tidak habis doa kebaikan keluar dari mulut, tidak ada rasa ngantuk, terjaga 1 malam, besoknya tidak ngantuk, segar seharian penuh. Itu namanya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Makanya ketika selesai Ramadan itu disunnahkan bagi kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadahku, ibadahmu, puasaku, puasamu. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu qadda
وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال ذلك الأحلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum. Masuk. Terus berantai. Thank you.